Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depra Zulkarnain dari K17B. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari hukum kepailitan. Pengertian hukum kepailitan secara etimologis, istilah pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu faillit, yang berarti pemupukan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan orang yang berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut le fail, yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita kenal kata to fail dengan arti yang sama. Dengan pula kata kerja failure dalam bahasa Latin. Pengertian kepailitan. Di negara-negara yang berbahasa Inggris, pengertian yang dipergunakan untuk istilah-istilah itu adalah bankrupt atau bankruptcy. Di dalam bahasa Indonesia, kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh tentang perusahaan, toko dan sebagainya, gulung tikar dan jatuh miskin. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, bangkrut atau pailit artinya suatu keadaan debitor yang dinyatakan dengan keputusan hakim bahwa ia telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Hukum kepailitan. Secara umum, pailit adalah suatu sitaan umum menurut hukum atas seluruh harta benda debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor, atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. Dalam hal ini, penyitaan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta kekayaan debitor tersebut demi untuk kepentingan bersama para kreditor. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 1 memberikan definisi dan pengertian kepailitan yang sejalan dengan hakikat kepailitan, yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, secara prinsip semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, yang berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan porsi besar tuntutan kreditor. Mungkin sekian yang dapat belum nih. Tujuan hukum kepailitan. Pertama, berikan tujuan hukum kepailitan. Tujuan hukum kepailitan. Pertama, memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dan berbagai penagihan terhadap aset seseorang debitor yang tidak cukup nilainya. 2. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu. 3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. 4. Melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka. 5. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai rekonstruksi utang debitor. 6. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. 7. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikat baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh kebebasan hutang. Kemudian ada fungsi undang-undang kepailitan. BW mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang para kreditor. Itu pertama. Kedua, mengatur tata cara agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit. Ketiga, mengatur tata cara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutang seorang kreditor. Keempat, mengatur tentang sahnya piutang atau tagihan. Kelima, mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang. Keenam, memberikan tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang-piutang para kreditor. Ketujuh, mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor.
untuk pelunasan piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya. Ke-8, untuk eksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta debitur sebelum pembagian hasil penjualan. Ke-9, mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh debitur dan dengan para kreditor sebelum pernyataan pilot dengan sesudah pernyataan pilot. Jadi materi yang saya sampaikan di sini adalah materi yang telah disampaikan oleh Pak Abbas. Jadi materi yang saya sampaikan di sini adalah materi yang telah di-share dan telah disampaikan oleh Pak Abbas. Oke, terima kasih Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.